Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi hari ini untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan. Gimana semua kabarnya, baik-baik saja? Biar kita semua dalam keadaan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Untuk datang, untuk menyembah dan memuji Tuhan, dan meninggikan Tuhan kita yang ajaib. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Engkau sudah berikan lagi untuk kami. Waktu-waktu hari ini, kesempatan hari ini yang sudah kami dapatkan dari Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan kami, pernafasan kami Tuhan satu hari ini. Engkau yang sudah menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan, dengan penuh kedamaian, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan pimpin kami kebaktian hari ini. Tuhan pimpin terus, Tuhan yang beracara, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang ambil alih Tuhan. Dan biar Tuhan yang kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan penuhi dengan hadirat Tuhan. Dan kami mau serahkan semua kebaktian ini dari awal hingga akhir Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu hadir bersama dengan kami. Di saat 2-3 orang bersatu dan bersepakat di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir. Dan kami sangat mengucap syukur Engkau sudah memberikan kami kesempatan lagi untuk boleh datang di hadirat Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan, izinkan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus, untuk membawa sembah syukur kami di atas mezbah-Mu. Biarlah sembah syukur kami boleh berbau harum Tuhan, dan biar Tuhan yang sempurnakan Tuhan. Haleluya, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Orang-orang ini tak mabuk seperti sang kamu. Mereka mengalami nubuat Yoel zaman dulu. Zaman akhir ini telah dicurahkan Roh Allah buat semua orang percaya. Seluruh dunia melihat dengan mulut yang ternganga. Anak laki perempuan bernubuat, muda-mudi mendapat penglihatan, kakek nenek mimpi mendapat lawatan ilahi. Ke atas hambanya Roh Allah telah dicurahkan. Amin. Lelaki perempuan bernubuat dengan pengurapan. Injil kerajaan harus diberitakan, jadi kesaksian buat semua bangsa. Sesudah itulah kan tiba kesudahan zaman. Amin. Anak laki perempuan bernubuat, muda-mudi mendapat penglihatan, kakek nenek mimpi mendapat lawatan ilahi. Ke atas hambanya Roh Allah telah dicurahkan. Lelaki perempuan bernubuat dengan pengurapan. Injil kerajaan harus diberitakan, jadi kesaksian buat semua bangsa. Sesudah itulah kan tiba kesudahan zaman. Injil kerajaan harus diberitakan, jadi kesaksian buat semua bangsa. Sesudah itulah kan tiba kesudahan zaman.
akan tiba kesudahan zaman. Yes, amin. Sesudah itulah akan tiba kesudahan zaman. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih. Bila berjalan, aturkanlah langkah kakimu, agar kamu selamat di perjalanan. Bila berkata, aturkanlah agar lidahmu, agar tidak merusak akan hidupmu. Bila tidur, serahkanlah jiwa ragamu, agar nafas hidupmu dipelihara. Hidup ini sebenarnya bukan milik kita. Hidup ini selamanya milik Allah. Agar kita berkenan dan layak padanya, harus hidup bersama dengan firman-Nya. Karena firman itulah Allah juga. Marilah berjalan menuruti firman Allah. Mari kita nyanyikan lagi. Bila berjalan, aturkanlah langkah kakimu, agar kamu selamat di perjalanan. Bila berkata, aturkanlah akan lidahmu, agar tidak merusak akan hidupmu. Bila tidur, serahkanlah jiwa ragamu, agar nafas hidupmu dipelihara. Hidup ini sebenarnya bukan milik kita. Hidup ini selamanya milik Allah.
dengan firman-Nya. Karena firman itulah Allah juga. Marilah berjalan menuruti firman Allah, agar kita berkenan dan layak padanya. Harus hidup bersama dengan firman-Nya. Karena firman itulah Allah juga. Marilah berjalan menuruti firman Allah. Marilah berjalan menuruti firman Allah. Katakan marilah, marilah berjalan menuruti firman Allah. Haleluya, firman-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Firman-Mu Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terus bertakhta di atas pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus bertakhta di atas mesbah-Mu Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan, haleluya. Bukan oleh gagah dan kuat, tapi Roh-Ku, kata Tuhan. Bukan oleh megah dan hebat, tapi Roh-Ku, sabda Tuhan. Gunung yang ini dipinggirkan, gunung yang itu diratakan. Gunung di sini disingkirkan oleh Roh-Ku, kata Tuhan. Bukan oleh gagah dan kuat, tapi Roh-Ku,
hebat, tapi rohku sabda Tuhan. Gunung yang ini dipinggirkan, gunung yang itu diratakan, gunung di sini disingkirkan oleh rohku, kata Tuhan. Oleh rohku, kata Tuhan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi berkata, haleluya. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi berkata, haleluya. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Allah bekerja oleh rohnya, bekerja di dunia. Bila Allah bekerja, mujizat berlaku. Bekerjalah di dalamku. Amin. Allah bekerja oleh rohnya, bekerja di dunia. Amin. Bila Allah bekerja, mujizat berlaku. Bekerjalah di dalamku, seperti aliran sungai mengalir membawa damai, seperti hujan yang deras basahi hati yang keras. Itulah karya Roh Allah, segarkan orang yang lelah. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Kau puaskan jiwaku. Seperti aliran sungai mengalir membawa damai, seperti hujan yang deras basahi hati yang keras. Itulah karya Roh Allah, segarkan orang yang lelah. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Kau puaskan jiwaku. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu, kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu, Dia bangkitkan tubuhmu itu oleh
membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu. Dia bangkitkan tubuhmu itu oleh Roh-Nya yang di dalammu. Haleluya. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu. Amin, amin. Haleluya. Kalau Roh Tuhan ada di dalam kita, itu yang akan membangkitkan kita dari segala kelelahan. Amin. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus tolong kami, tolong hamba-Mu. Tuhan penuhi terus Tuhan dengan hikmat Tuhan. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, semua Tuhan, Tuhan yang beracara. Kuasai semua Tuhan, hati dan pikiran hamba-Mu, kuasai setiap ruangan ini Tuhan. Haleluya, penuhi dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku memuji-Mu, saat ku memuja-Mu, ku rasa hadirat-Mu. Yesus, Kau harapanku, Yesus, Kau pelindungku, Yesus, Kau pembelaku. Ku serahkan saat ku menyembah-Mu, saat ku memuji-Mu, saat ku memuja-Mu, ku rasa hadirat-Mu. Yesus, Kau harapanku, Yesus, Kau pelindungku, Yesus, Kau pembelaku. Ku serahkan hidupku saat ku menyembah-Mu, saat ku memuji-Mu, saat ku memuja-Mu, ku rasa hadirat-Mu. Yesus, Kau harapanku, Yesus, Kau pelindungku, Yesus, Kau pembelaku.
serahkan hidupku. Yesus kau pembelaku, ku serahkan hidupku. Haleluya, kami sembah. Engkau Raja, Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih Tuhan, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba yang penuh dengan keterbatasan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, dan Roh Kudus yang akan menuntun kepada keseluruh kebenaran itu, sebab Engkau adalah Roh kebenaran itu. Haleluya, haleluya. Serahkan waktu ke depan, pemberitaan firman ini hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh kembali lagi untuk bersama-sama lagi, untuk datang di hadirat Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan di-sharingkan sebentar. Biarlah kita semua boleh penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih mau mempercayakan lagi kepada saya untuk boleh sharingkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan yang masih mengizinkan saya untuk boleh datang untuk memberitakan Injil Tuhan pada hari ini. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saya kembalikan semua hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai pembacaan firman pada hari ini. Pembacaan firman hari ini yang akan di-sharingkan diambil dari Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal berapa ya tadi? Pasal yang ke-19 dari ayat yang Injil Yohanes pasal berapa ya tadi? Pasal 4. Injil Yohanes pasal yang keempat
ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Kalau kita mau bacakan sama-sama, boleh kita bacakan sama-sama. Ya, kita akan mulai membacanya ya dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Ini mengenai percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah Bapa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang dahsyat, luar biasa ya. Itu percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Di ayat yang ke-19, perempuan itu berkata kepada Tuhan Yesus. Kita baca lagi ya, ayat yang ke-19. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Ayat 19. Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Oke, sampai situ dulu. Jadi itu di dalam ayat yang ke-19, perempuan Samaria itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan benar bahwa engkau adalah nabi. Jadi perempuan ini melihat ada perbedaan, ada yang satu hal yang sangat berbeda di dalam Tuhan Yesus itu, karena Tuhan bisa mengetahui segala sesuatunya akan perempuan itu, apa itu perempuan itu dari dia punya latar belakang kehidupannya. Tuhan Yesus mengetahui, oleh sebab itu dia berkata kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah seorang nabi. Dia kata, "Benar Tuhan bahwa engkau adalah seorang nabi." Jadi itu perempuan itu dia mungkin baru pertama kali dia menemukan ada orang dari bangsa Yahudi ya yang mau berbicara dengan dia, karena memang pada waktu itu memang mereka tidak bergaul dengan orang Samaria ya. Jadi itu yang perbedaan yang perempuan ini lihat dari Tuhan Yesus. Dan pada ayat yang ke-20-nya itu apa tadi lagi yang ke-20? Dan di ayat yang ke-20 itu nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, jadi perempuan itu pun berkata di ayat yang ke-20 bahwa mereka biasanya menyembah nenek moyang mereka di gunung-gunung begitu ya, di atas gunung ini, itu kata dia.
kata perempuan itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kembali kepada perempuan itu di ayat yang ke-21 ya. Ayat yang ke-21 tadi, baca lagi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, jadi itu Tuhan Yesus berkata pada perempuan itu bahwa akan tiba saatnya kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini atau bukan di Yerusalem ya tadi ya. Jadi biar bagaimana dalam hal ini perempuan itu dia sangat terkejut melihat sesuatu yang ajaib ya dari Tuhan Yesus itu. Ada karakter dari Tuhan Yesus yang dia melihat yang jauh berbeda daripada orang-orang yang dia kenal. Dan juga dia untuk mereka biasa menyembah nenek moyang mereka atau di gunung-gunung itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajar perempuan ini bahwa akan tiba saatnya kamu itu tidak akan menyembah Bapa di gunung-gunung itu. Ya, jadi artinya Tuhan mengajar perempuan Samaria ini untuk bagaimana dia harus menyembah Tuhan, menyembah Bapa di surga. Dan pada ayat yang ke-20 lagi tadi ayat yang ke-22 dibaca lagi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, itu di ayat yang ke-22. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, itu di ayat yang ke-22 dikatakan di situ kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Jadi betul bahwa Tuhan berkata kepada perempuan Samaria itu yang mana mereka itu menyembah Tuhan yang tidak mereka kenal, tetapi Tuhan Yesus menyembah Bapa yang Tuhan Yesus kenal, karena Tuhan Yesus dengan Bapa adalah satu, ya. Jadi itu yang Tuhan mengajarkan kepada perempuan Samaria ini, bahwa bagaimana dia harus menyembah Tuhan, menyembah Bapa di surga, ya, bukan lewat sesuatu itu, tetapi di dalam satu hal yang Tuhan mau ajarkan kepada dia. Dan pada ayat yang ke-23, coba dibacakan lagi ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Jadi di dalam ayat yang ke-23 tadi dikatakan sebab akan datang penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi itu di dalam ayat yang ke-23. Jadi memang betul bahwa kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya Tuhan mengajarkan perempuan Samaria ini, begitu juga Tuhan mengajarkan kita, ya, saudara dan saya, untuk di saat kita menyembah Tuhan, kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa menghendaki, Tuhan menghendaki penyembah-penyembah demikian, betul? Jadi dalam hal ini saya juga sangat tersentuh dengan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, karena amin, Tuhan itu betul-betul luar biasa, ya. Dia bisa mengetahui segala sesuatunya, ya. Background kita, latar belakang kita itu Tuhan Yesus mengetahui tanpa kita ceritakan kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengetahui lebih dahulu, karena memang Dia Tuhan yang mengetahui segala-galanya, seluruh isi hati kita. Amin. Dan pada ayat yang ke-24 kita bacakan lagi ke ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Itu jadi di ayat yang ke-24 betul bahwa
Allah itu roh. Jadi barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi kita harus belajar bagaimana kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita harus belajar bagaimana kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, kita harus lewat sembah syukur kita. Sembah syukur itu banyak macam ya, banyak cara. Tetapi cara yang lebih baik, yang lebih terbaik lagi, yaitu cara yang apa yang Tuhan katakan kepada perempuan Samaria ini, yang mana Bapa memang menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Bapa menghendaki penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi artinya di saat kita memasuki hadirat Tuhan, di saat kita mau datang ke ibadah, kebaktian-kebaktian, kita harus mempersiapkan hati. Karena hati itu, lewat hati terpancar kehidupan. Ya, jadi kita harus memiliki sikap hati yang benar. Di saat kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang benar, agar setiap persembahan kita, persembahan syukur kita, baik itu praise and worship, itu boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuaskan hati Tuhan, boleh menyentuh hati Tuhan, ya. Karena Tuhan menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itu di ayat yang ke-24. Jadi biar bagaimana kita harus betul-betul mempelajari apa yang Tuhan kehendaki, ya, di saat kita menyembah dan memuji Tuhan. Karena memang Tuhan itu Dia suka disembah. Tuhan sangat senang disembah, ya, karena memang Tuhan patut untuk menerima setiap sembah syukur kita. Tuhan patut untuk menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan, semua hanya bagi Tuhan. Jadi kita harus meninggikan Tuhan kita. Kita jangan bosan-bosan untuk datang dan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, ya. Jadi kita harus memiliki hati yang roh, ya, roh yang menyala-nyala, ya, karena itu firman Tuhan berkata, biarlah kamu memiliki roh yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi artinya roh kita harus betul-betul roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang betul-betul rindu, ya, mencari-cari Tuhan, roh yang mencari wajah Tuhan, roh yang rindu akan lawatan Tuhan, ya. Jadi itu yang memiliki roh, roh yang menyala-nyala. Kalau kita memiliki roh yang menyala-nyala, artinya kita akan haus, merasakan haus dan lapar terus akan Tuhan, ya. Kita akan merasakan terus di setiap hari, artinya bukan cuma hari Minggu, tetapi di setiap hari kita akan merasakan haus dan lapar akan Tuhan. Kita selalu rindu akan hadirat Tuhan, kita selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itulah roh yang menyala-nyala. Jadi roh kita tidak pernah padam, ya. Jadi jangan memadamkan roh kita, karena Tuhan menghendaki kita harus tetap memiliki roh yang menyala-nyala, ya. Karena kita harus menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran, ya. Jadi itu yang perikop ini yang sudah berbicara, ya, yang mana kita harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi artinya roh kita memang harus menyala-nyala. Kalau kita tidak memiliki roh yang menyala-nyala, bagaimana kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Bagaimana kita mau datang di hadirat Tuhan? Bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat penyembahan kita, lewat pujian kita, lewat sembah syukur kita? Kalau kita tidak memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan, kita tidak memiliki roh yang menyala-nyala, ya. Jadi ini betul-betul buat saya adalah satu pelajaran. Untuk saya ini adalah satu pelajaran bagi saya, yang mana saya harus banyak belajar di saat saya mau menghampiri tahta Tuhan, menghampiri mesbah Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan. Saya harus betul-betul memiliki roh yang menyala-nyala. Jadi kalau saya lagi lelah, lagi capek, saya harus berdoa. Saya minta Tuhan curahkan terus sukacita Tuhan, curahkan terus damai sejahtera Tuhan. Karena kita harus memiliki sukacita dan damai sejahtera di saat kita mau memasuki hadirat Tuhan, di saat kita mau menyembah dan memuji Tuhan.
Kita harus memiliki sukacita itu, damai sejahtera. Karena kalau enggak, kita nanti merasakan lelah ya, capek. Jadi kita harus berdoa, minta kepada Tuhan agar Tuhan tetap terus mencurahkan. Terutama kita meminta Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus, Roh Kudusnya ke atas kita ya, ke atas keluarga kita, agar mereka juga boleh merasakan Roh Tuhan, Roh Kudus, yaitu ada di dalam kita, agar kita boleh memiliki roh yang menyala-nyala dan kita boleh melayani Tuhan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan penuh dengan kemurahan ya. Semua hanya karena kemurahan Tuhan kita boleh dilayakan untuk menghampiri tahtanya yang kudus, untuk menghampiri Tuhan, untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Oleh sebab itu biarlah saudara dan saya juga boleh belajar, karena saya juga masih belajar dan belajar. Saya pun masih banyak kekurangannya, masih banyak ada sering juga saya rasa capek atau rasa gimana ya gitu. Tetapi saya cuma ingat, saya harus berdoa, karena kalau saya tidak berdoa nanti saya merasa lelah. Jadi saya harus minta Tuhan untuk terus membawa saya untuk memiliki roh yang menyala-nyala, agar saya boleh datang di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan penuh dengan bagaimana ya namanya, orang kalau mau datang di hadirat Tuhan, kita harus betul-betul memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan ya. Roh yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kita harus betul-betul mau melakukan kehendak Bapa, karena kalau menyenangkan hati Tuhan artinya kita mau melakukan kehendak Bapa, kita mau melakukan firman-Nya, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Karena Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Jadi di situ yang kita harus betul-betul pelajari ya, bagaimana apa yang Tuhan betul-betul inginkan dari kita, dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, di setiap hari kita. Bagaimana kita untuk mau beribadah, kita mau membuat kebaktian, atau kita mau menyembah dan memuji Tuhan, mau adakan praise and worship, itu kita harus betul-betul mempersiapkan ya hati kita, sikap hati kita yang benar, sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi artinya kita harus bersihkan hati dan pikiran kita dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dari segala sesuatu yang membawa kita sesuatu yang tidak membuat Tuhan appreciate ya, maksudnya appreciate ya dalam bahasa Indonya. Jadi untuk appreciate Tuhan ya, bagaimana itu. Jadi kita harus betul-betul meminta kepada Tuhan ya untuk memiliki roh yang menyala-nyala, roh yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, roh yang betul-betul Roh Kudus yang ada di dalam kita, yaitu Roh Tuhan sendiri. Karena Roh Tuhan yang ada di dalam kita, roh itu yang akan berdoa, Roh Kudus yang akan berdoa ya kepada Bapa di surga. Jadi kita semua boleh, dan juga memang kalau di saat kita berkepenuhan dengan Roh Kudus itu, kalau Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudusnya ke atas kita, kita itu penuh dengan sukacita ya, damai sejahtera, karena kita berkepenuhan dengan Roh Kudus, berkepenuhan di dalam Roh ya, yaitu kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan juga roh kita menyala-nyala, dan kita memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Jadi kita boleh tetap terus mempelajari ya, bagaimana kita mau menghampiri tahta Tuhan yang kudus, bagaimana kita mau membawa persembahan pujian syukur kita di atas mezbah Tuhan, itu harus betul-betul yang menyenangkan hati Tuhan ya, yang memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang mengasihi Tuhan ya. Karena Tuhan bilang, janganlah engkau menyembah aku lewat bibir, atau apa itu ya, di dalam ayat apa itu saya lupa, di situ dikatakan ya. Jadi kita bukan bernyanyi lewat bibir kita, tetapi atau
dengan kata lain, jangan kita bernyanyi lewat mulut kita saja, tetapi kita harus bernyanyi lewat roh ya, di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita harus bernyanyi dengan penuh sukacita ya, dan penuh penyembahan dengan roh yang menyala-nyala itu. Jadi ini mengenai pelajaran mengenai menyembah di dalam roh dan kebenaran itu sangat menyentuh hati saya, sangat membawa saya untuk lebih belajar lagi ya, lebih mempelajari apa yang Tuhan kehendaki dari saya ya. Ini dari saya, Tuhan kehendaki dari saya, kehidupan saya di setiap hari, di saat saya datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Saya harus memiliki roh yang menyala-nyala, dan itu memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang rindu akan lawatan Tuhan, roh yang rindu akan jamahan Tuhan, roh yang rindu akan wajah Tuhan ya, untuk melihat wajah Tuhan. Itu yang saya harus memiliki. Roh Kudus itu, roh yang menyala-nyala itu, Roh Kudus yang penuh dengan kuasa ya, itu Roh Kudus yang penuh dengan kuasa. Jadi saudara, hari ini saya sharingkan yaitu mengenai bagaimana kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran ya. Jadi biar saja hari ini pelajaran kita lewat firman Tuhan ini boleh menolong kita, boleh membawa kita lebih maju lagi untuk tetap terus melayani Tuhan, membawa kita lebih bersukacita lagi ya, untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenarannya. Jadi biarlah apa yang firman Tuhan hari ini yang sudah di-sharingkan boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya, dan juga boleh menyenangkan hati Tuhan ya. Karena itu yang terutama, harus menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita atau menyenangkan hati manusia, tetapi kita harus menyenangkan hati Tuhan ya, yang selalu menantikan kita untuk datang di hadiratnya dan bersekutu dengan Tuhan. Amin. Saya tutup sharing hari ini. Kita akan bertemu lagi nanti pada waktu yang akan datang lagi, di mana kalau Tuhan kehendaki, Tuhan juga boleh mengizinkan saya lagi untuk boleh sharingkan firman Tuhan lagi nanti. Kita tutup dulu hari ini sampai di sini, dan biar saja semua Tuhan yang akan sempurnakan ya, Tuhan yang akan membawa dan meneruskan pemberitaan firman ini sampai di luar sana. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk ke dalam pujian. Kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian pada hari ini. Kita akan angkat pujian dan kita akan masuk dalam doa. Kita tidak perlu berdoa panjang-panjang sebab terlalu banyak pokok doa yang harus disebut satu persatu. Tuhan yang Maha tahu akan semua isi daripada pokok doa kita. Jadi kita bawa saja semua pokok doa kita di bawah kaki Tuhan, di atas mezbahnya, dan Tuhan yang akan menjawab menurut waktu dan menurut kehendak Tuhan ya, dan rencana Tuhan. Amin. Baik, kita akan nyanyikan, kita akan berdoa dulu. Kita akan serahkan semua setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, penyertaan Tuhan yang sudah menolong kami, menolong hamba-Mu untuk boleh sharingkan kebenaran firman-Mu. Kita belajar pada hari ini bagaimana kita harus datang di hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itulah apa yang Tuhan sudah ajarkan lewat firman-Mu pada hari ini. Lewat perempuan Samaria itu, percakapan Tuhan dengan perempuan Samaria yang sangat diberkati karena dia sudah mengenal Tuhan secara pribadi, dan dia juga hidupnya sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dan memang keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan terus biar Tuhan yang sempurnakan semua pada kebaktian pada hari ini, dan kami mau serahkan setiap pokok doa kami Tuhan yang begitu banyak
untuk disebut satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan Maha tahu atas semua prayer request yang kami naikkan di atas mezbahmu, yang kami bawa di atas mezbahmu dan kami bawa di bawah kaki Tuhan. Dan biar Tuhan saja yang menjawab setiap pokok doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk hari ini kesehatan dan pernapasan kami. Kami serahkan terus Tuhan seluruh hidup kami hanya kepadamu, hanya di dalam tangan Tuhan. Dan biar Tuhan nanti pertemukan lagi kami kembali pada waktu-waktu yang akan datang, di mana Tuhan, kalau Tuhan kehendaki lagi, kami boleh bertemu lagi dan boleh pelajari lagi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, namamu yang berkuasa, namamu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujiannya. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.